Bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Kata Nabi, semua bid'ah itu sesat. Berarti pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah itu jelas bertabrakan dong dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Kata-kata kullu, semua, itu menunjukkan kepada keseluruhan. Contoh, ya semua murid harus keluar dari kelas. Apakah berarti tidak semua murid? Semua. Kata Rasulullah, kullu, semua, setiap bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Perkataan siapapun kalau bertabrakan dengan sabda Rasulullah, ya tentu ya harus didahulukan sabda Rasulullah. Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan bahwa semua perkataan salaf yang membagi bid'ah itu hakikatnya adalah secara bahasa saja, bukan secara istilah. Penulisan mushaf Al-Quran nggak ada di zaman Nabi, nggak ada, betul. Ya, tapi ternyata para sahabat bersepakat untuk membolehkan. Apakah itu bid'ah? Kita katakan secara bahasa ya, tapi secara istilah tidak. Ingat, ada sebuah kaidah yang harus kita pahami, bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama, Nabi tidak melakukan karena belum ada pendorongnya. Contoh, di zaman Nabi nggak ada yang namanya ilmu usul fikih, ilmu hadis. Kenapa? Karena di zaman itu belum dibutuhkan, belum ada pendorongnya. Para sahabat semua para ahli bahasa, paham mana umum, mana khusus, mana mutlak, mana muqayyad. Ya. Demikian pula sanad pada waktu itu belum ada. Yang kedua, Nabi SAW meninggalkan sebuah perbuatan karena ya masih ada penghalangnya. Contoh, kenapa di zaman Nabi SAW Al-Quran belum dikumpulkan? Jawabnya karena masih ada penghalangnya. Apa itu? Yaitu Al-Quran terus-menerus turun, akhi. Nah, ketika di zaman Abu Bakar banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, kalau tidak dikumpulkan ini bisa bahaya, bisa hilang itu Al-Quran. Maka ini maslahatnya besar sekali, sehingga menjadi kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini menjadi sunnah khulafa'ur rasyidin, dan Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi sama sekali tidak disebut dengan bid'ah secara istilah. Keadaan yang ketiga, Rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan padahal pendorongnya ada, penghalangnya tidak ada. Nah, ini yang dinyatakan oleh para ulama ya tidak disyariatkan, bahkan bisa jadi bid'ah. Contoh misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha, sholat Idul Adha dan Idul Fitri tidak pakai qomat, tidak pakai adzan. Padahal pendorong untuk adzan dan qomat ada nggak? Ada. Ya, untuk apa? Mengumpulkan orang. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah, penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Rasulullah mampu menyuruh Bilal untuk apa? Adzan, qomat. Tapi kenapa Rasulullah tidak lakukan? Jawabnya karena itu tidak disyariatkan. Maka kalau ada orang yang adzan, qomat untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, maka ini jelas bid'ah. Demikian pula semua perbuatan yang Rasulullah SAW mampu melakukannya dan pendorongnya pun ada, maka pada waktu itu jelas itu tidak disyariatkan ya. Berbeda dengan dua keadaan yang pertama tadi. Maka kalau memang ada maslahat yang besar untuk membela syariat, apalagi itu membela pokok-pokok agama, maka itu jelas sangat disyariatkan sekali. Kenapa Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadi, sebaik-baiknya bid'ah itu ini, yaitu sholat taraweh. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, itu bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Kenapa demikian? Karena di zaman Rasulullah sholat taraweh itu hanya ya dilakukan 3 malam saja. Kemudian Rasulullah tinggalkan karena masih ada penghalangnya. Apa itu? Karena takut diwajibkan atas umatnya. Sedangkan sudah kita katakan tadi bahwa Rasulullah meninggalkan sesuatu karena masih ada penghalangnya. Ketika penghalang itu tidak ada dan maslahatnya besar, boleh. Itu tidak termasuk bid'ah. Nah, di zaman Umar ya tidak mungkin lagi diwajibkan, tidak mungkin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Umar pun menyuruh untuk
diadakan kembali sholat tarawih berjamaah sebagaimana di zaman Rasulullah SAW pernah dilakukan. Mungkinkah sesuatu yang Rasulullah pernah lakukan dikatakan bid'ah secara istilah? Tentu tidak, sama sekali tidak. Jadi maksud Umar nikmatil bid'atu hadi, sebaik-baiknya bid'ah itu ini adalah bid'ah secara bahasa, ingat, bukan secara istilah syariat sama sekali. Ada 3 rumus mudah mengenal bid'ah. Yang pertama, kita lihat apakah sesuatu itu dibutuhkan oleh Rasulullah SAW, tapi beliau tidak sanggup melakukannya. Ini rumus yang pertama. Sesuatu itu perkara baru dan dibutuhkan oleh Rasulullah SAW, dibutuhkan oleh para sahabat, tapi mereka tidak sanggup melakukannya. Maka perkara baru itu bukan bid'ah. Contohnya apa? Pesawat. Mereka pergi berjihad, mereka pergi haji dan umrah. Mereka butuh, tapi mereka tidak sanggup untuk mengadakannya. Apabila hari ini kita sanggup mengadakannya, walaupun itu sesuatu yang baru, belum ada di zaman Nabi SAW, maka itu bukan bid'ah. Tidak mungkin ada yang mudah, lalu mereka milih yang sulit. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Dan juga jemaah sekalian, kenapa ini bukan bid'ah? Karena itu hanya sarana ibadah, bukan ibadah itu sendiri. Ini rumus yang pertama. Makanya orang-orang yang berbuat bid'ah itu nggak bisa mikir dengan akal sehat. Padahal yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah di dalam agama. Bid'ah dalam ibadah, bukan sarana ibadah. Maka hari ini, walaupun mic ini sesuatu yang baru, tetapi dia bukan bid'ah. Karena dulu Nabi tidak melakukannya, bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Dan juga bukan bid'ah karena ini hanya sarana. Sarana dakwah. Ibadahnya adalah dakwah. Mic ini hanya sarana. Sampai-sampai kasarnya mereka, jemaah sekalian, mereka mengatakan muka kamu juga bid'ah. Karena nggak ada di zaman Nabi SAW. Kasar, beringas orang yang berbuat bid'ah itu. Tapi merasa yang paling santun, menuduh orang yang tidak toleran, padahal mereka yang tidak toleran. Rumus yang kedua, sesuatu itu mampu dilakukan oleh Nabi SAW, tapi tidak dibutuhkan. Nah, ini kebalikannya. Maka kalau hari ini kita lakukan, itu bukan bid'ah. Contohnya mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu mushaf. Di zaman Nabi SAW, mereka mampu melakukannya, tapi mereka tidak butuh. Mereka semua penghafal Al-Quran. Ditambah lagi, Al-Quran masih turun. Ketika para penghafal Al-Quran sudah banyak wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Dan menjadi sempurna di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikumpulkan dalam satu mushaf. Kenapa? Karena sudah dibutuhkan. Dan juga jemaah sekalian, kenapa ini bukan bid'ah? Karena para sahabat sepakat. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin. Dan al-khulafa'ur rasyidin semuanya sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Mereka memandang itu bukan bid'ah. Rumus yang ketiga, cara mudah mengenal bid'ah. Sesuatu yang dibutuhkan di masa Nabi SAW, dibutuhkan oleh kaum muslimin, dan Nabi SAW mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Maka jemaah sekalian, inilah bid'ah. Dibutuhkan di masa Nabi SAW, dan beliau sanggup melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Kenapa beliau tidak melakukannya? Karena itu bukan syariat beliau, karena itu bukan ajaran Allah. Maka kalau sekarang kita melakukannya, itulah namanya bid'ah. Contohnya apa jemaah sekalian? Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid itu mungkin akan membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya,
menjadikan umat Islam semakin cinta kepada Nabi SAW dibutuhkan oleh umat atau tidak? Butuh di zaman Nabi, butuh di zaman kita. Dan beliau mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya, maka itulah bid'ah. Baik, jadi ini 3 rumus untuk mudahnya kita mengenal bid'ah dan membedakan mana sesuatu yang baru itu bid'ah dan mana sesuatu yang baru tapi bukan bid'ah. Insyaallah. Kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalah finnar. Oke? Setiap bid'ah itu sesat. Kullu means each. Oke? Setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap kesesatan ini berada di neraka. Nah, sebagian orang terkena syubhat dalam memaknai bid'ah di syariah dengan bid'ah dari sisi lughah, bahasa tadi. Sehingga mereka bilang, siapa bilang semua hal yang bid'ah terus jadi sesat? Bukankah mikrofon ini bid'ah? Iya kan? Bukankah pesawat, kapal terbang itu bid'ah? Iya kan? Apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Kau nak pergi haji, naik onta lah sana sampai laut berenang sampai Jeddah. Mereka kusut, mereka jam otaknya. Karena apa? Salah memaknai bid'ah dalam sisi bahasa dan sisi syariah. Oke? Baik, dapat difahami sampai situ. Dan mereka berkata bahwasanya tidak kul. Padahal Rasul sudah berkata kul means each, every, setiap bid'ah. Mereka berkata tidak. Kullu ini tidak maknanya semua. Oke? Mereka masih menolak dan berkata ada bid'ah yang mereka bilang hasanah. Yang perlu kita ketahui ikhwani wa akhwati rahimakumullah, tidaklah sebuah firqah, tidaklah sebuah kesesatan di dalam Islam kecuali pasti mereka punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oke, fahami hal ini. Jadi permasalahan, terutama zaman sekarang, di mana orang-orang bisa membaca Al-Quran, bisa membaca hadis, oke? Permasalahannya bukan apakah kau punya dalil atau tidak. Semua kelompok punya dalil. Tapi permasalahan sekarang bukan apakah mereka punya dalil atau tidak lagi, tapi apakah kau memahami dalil itu sesuai dengan yang dimaksudkan Allah dan Rasulnya atau tidak itu. Demikian kita ahlu sunnah, tidaklah kita mengambil summary, kesimpulan, hanya dengan membaca satu ayat atau satu hadis. Enggak, kita kumpulkan dulu. Demikian cara memahami nas di ahli sunnah. Ini poin. Kumpulkan dulu ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang tajuk itu, yang berbicara tentang tema itu. Kumpulkan dulu semuanya, difahami, baru tarik summary. Jangan satu ayat diambil terus langsung. Ya kan, nggak demikian. Di dalam Islam nggak demikian. Perlu pendalaman materi. Jadi yang namanya dalil, semua orang bisa cari-cari dalil. Cari-cari dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, to justify their ideas, untuk membenarkan ide-ide mereka. Yang jadi permasalahan dan titik pembeda kita dengan kelompok lain adalah, betul Al-Quran, oke, sebagai sumber pertama, our source, ya. Terus As-Sunnah, ya kan? Namun ini semua, oke, kita tangkap, kita fahami, dan kita praktekkan sesuai faham salafus saleh. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Hah? Ini, poin ini. Tayyib, kita mengambil Al-Quran, ya, kita mengimani dari Al-Quran, ya, kita mengimaninya sesuai dengan salaf saleh mengimaninya. Mempraktekannya, okay, sesuai dengan yang dipraktekkan oleh salafus saleh. Sekarang kita fahami bagaimana menghukumi sesuatu bid'ah atau enggak. Maka para ulama rahimahumullah banyak memberikan cara, diantaranya yang disampaikan oleh syekh kami, Dr.
Muhammad Sa'id Ruslan, Syekh Hafizahullah, yang difahaminya dari kitab-kitab para ulama, tentunya disamerikannya dari kitab para ulama, terutama kitab Al-I'tisam punyanya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Untuk menghukumi bid'ah, Anda rasa yang ini yang paling sederhana dan mudah difahami, oke? Yang pertama kita lihat dulu. Al-istita'ah. Al-istita'ah nih, ability, kemampuan. Kita bisa katakan di poin yang kedua ini, misalnya dawafi'. Ad-dawafi' maknanya jamak dari kata dafi', yakni yang mendorong. Oke? Dari sisi al-ahwal awil jaw, dari sisi situasi ataupun kondisi. Yang ketiga, keberadaan naqal yang sahih, yakni adanya riwayat yang otentik yang menjelaskan bahwa Nabi melakukannya sedemikian rupa. For example, Yasinan, Maulud. Oke. Happy birthday. Biasa dilakukan oleh Habibers. You know Habibers? The followers of Habibers. Itu panjangannya itu Happy birthday to you. Oke, kita lihat Maulid. Atau Yasinan tadi malam Jumat. Al-istita'ah, ability. Apakah Nabi mampu baca Yasin malam Jumat? Mampu. Kedua, adakah situasi atau kondisi yang mendorong Nabi SAW untuk baca Yasin? Maknanya, apakah Nabi pada hidupnya melewati malam Jumat? Mengalami malam Jumat? Mengalami. Nabi mampu dan Nabi mengalami. Setelah itu semua, adakah riwayat yang sahih datang bahwasanya Nabi baca Yasin malam Jumat? Maka Yasinan tadi, oke, sama dengan bid'ah. Tuh, ajib. Faham nggak? Lagi ya? Lagi, oke? Baca Yasin buat yang meninggal. Kalau di Indonesia ada 7 hari, 40 hari, 100 hari. Apakah Nabi SAW mampu baca Yasin? Kemudian kondisi dan situasi. Adakah orang-orang yang pantas Nabi hormati mereka di kematiannya di 7 hari? Oke? 40 hari. Ada gak? Ada para sahabat yang mati membela Nabi SAW, membela dakwahnya. Ini pantas Nabi hormati dengan apa? Dengan baca Yasin rame-rame 7 hari, 40 hari, 100 hari. Pantas lah. Oke? Setelah itu semua, adakah riwayat bahwa Nabi SAW membacakan untuk mereka Yasin di 7, 40, 100? Ada gak? Maka sama dengan bid'ah. Ini rumus.